12 PS2. Nama saya Kuspelan Merung Menjali Ragulu, kelas 11 PS2. Nama saya Wisman Jega, kelas 12 PS2. Nama saya Jenny Berjebua, kelas 13 PS2. Nama saya Indrian Serhu, kelas 12. Baik, kami akan memulai pembahasan kami yaitu Indonesia dan kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Dalam pembahasan ini merujuk kepada hubungan antara negara-negara maju dan industri dengan negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Kawasan utara atau negara maju mencakup Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan juga sering disebut G7, sedangkan kawasan selatan memiliki citra sebagai negara-negara yang minim penguasa terhadap teknologi, tapi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wisman Zega. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang Indonesia dan kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. Nah, hubungan kerjasama antara negara-negara kawasan utara dan selatan bermula sejak diadakannya pertemuan negara-negara produsen minyak dengan negara-negara konsumennya di Paris, Prancis pada tanggal 7 April 1975. Pertemuan yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan Prancis ini dilanjutkan dengan konferensi kerjasama ekonomi internasional yang digelarkan pada tanggal 16 sampai 18 Desember 1975 di kota yang sama. Pertemuan inilah yang kemudian dikenal sebagai kerjasama utara dan selatan. Kerjasama Utara Selatan bertujuan untuk mencegah terjadinya krisis minyak yang dapat berdampak pada sektor industri yang menggunakan minyak sebagai sumber energi. Ada tujuan diadakannya kerjasama Utara dan Selatan, yaitu satu, mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri atau kawasan utara dengan negara-negara berkembang atau kawasan selatan. Dua, mengikut sertakan negara-negara berkembang dalam perundingan perekonomian dunia. Tiga, membagi keuntungan secara adil dari diadakannya perdagangan internasional. Perjalanan hubungan kerjasama utara dan selatan berjalan secara tidak seimbang, itu pihak negara-negara industri berada dalam posisi mendominasi negara-negara berkembang. Seperti yang kita ketahui, ciri-ciri negara berkembang antara lain angka kelahirannya tinggi, pendapat per kapitanya sangat rendah. Dampak ketidakseimbangan ini terlihat pada kerusakan lingkungan dan ketergantungan ekonomi negara-negara berkembang terdapat dalam negara-negara industri. Lanjutkan diskusi kelompok kami, yaitu untuk menguatkan daya tawar negara-negara berkembang, mereka menggunakan saranan organisasi internasional yang sudah ada seperti kelompok 77 atau didirikan oleh 77 negara-negara pada tanggal 15 Juli 1964, dan gerakan non-blok atau dikatakan sebagai GNB sebagai saranan penyaluran aspirasi. Misalnya, dalam konferensi diputuskan perlunya suatu dialog antara utara selatan yang difokuskan pada berbagai persoalan perdagangan komunitas internasional. Ada juga negara-negara selatan menginginkan kompetensi harga yang adil dari penjualan komoditas yang berjual